Selamat datang di channel Kurotaka Ikuzo, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube, dan juga ASN. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Kurotaka KUROTAK. Nanti akan muncul channel saya di urutan yang agak atas, bukan mungkin paling atas. Di video saya yang ke 2151 ini, saya akan menjawab pertanyaan ini ya. Sebenarnya pertanyaan ini sudah saya jawab, tetapi saya membuat video ini agar ketika ada teman-teman yang mengalami nasib yang mengalami masalah yang sama bisa menggunakan cara ini gitu ya. Nah, pertanyaannya ini ya, mau tanya kalau sudah login di YouTube yang mempunyai channel, apakah otomatis sudah terdaftar dan gimana bisa mendapatkan pendapatan di YouTube? Ingin jadi YouTuber tetapi tidak tahu caranya, intinya seperti itu ya. Ingin jadi YouTuber, dapat uang dari YouTube tetapi tidak tahu caranya. Nah, padahal sudah punya channel ya, sudah punya akun, bisa komen seperti ini kan pasti sudah punya kan kayak gitu. Nah, di video di ini ya saya sudah memberikan jawaban juga. Yang pertama saran saya itu kalau mau lebih detailnya ini ya, saran saya ini saya sudah pernah membuat video saya yang ke ini ya 974, video saya ke 974 itu yang judulnya YouTube Kurotaka langkah-langkah menjadi YouTuber dari 0 sampai dapat gaji YouTuber. Nah, itu saya sudah menjelaskan detail langkah-langkahnya dari awal sampai akhir ya, itu sampai 33 menit 59 detik ini. Penjelasannya cukup lumayan detail lah gitu. Nah, itu langkah awal dari 0 sampai dapat gaji gitu ya. Nah, video yang saya rekomendasikan yang kedua itu yang ini ya, YouTube Kurotaka sejarah perjuangan YouTuber sampai dapat gaji pertama. Itu adalah sejarah dari awal saya memulai di YouTube sampai saya dapat gaji pertama itu ya. Apa yang saya alami, kemudian ada masalah apa-apa, ada pelanggaran apa-apa, itu sudah saya jelaskan di situ. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah dua itu tadi ya, saya rasa dua video ini, kalau misalkan teman-teman sudah memahami dua video ini, saya yakin teman-teman akan paham cara untuk dapat uang dari YouTube. Dan kalau misalkan benar-benar paham dan benar-benar memahami 100% ibaratnya gitu, saya yakin tidak akan ada masalah mengenai pelanggaran atau apa-apa setelah itu gitu ya. Nah, kemudian teman-teman kalau misalkan mau tahu langkahnya setelah punya channel itu ya, rata-rata YouTuber itu langsung ini ya, rata-rata YouTuber pemula itu langsung nyari 1000 subscriber dan 4000 jam atau ini ya 10 juta untuk penayangan short. Rata-rata itu langsung ngejar uangnya gitu ya. Nah, yang melakukan ini biasanya ini ya, yang sering terjadi itu biasanya itu terkena masalah di tengah jalan. Nah, ibaratnya hampir semua itu terkena masalah di tengah jalan. Masalahnya itu apa? Masalah pelanggaran ya. Masalah pelanggaran itu biasanya agak rumit, cara mengatasinya itu agak rumit ya, masalah pelanggaran. Karena itulah sebagian besar video saya itu selalu menyarankan untuk tidak melakukan pelanggaran gitu ya. Jadi beberapa video saya itu sudah banyak juga yang menghimbau untuk mematuhi aturan gitu ya. Jadi ada beberapa aturan ini ya, ini aturan resmi dari YouTube ya. Kalau misalkan teman-teman melanggar aturan ini ya, aturan-aturan ini itu bisa terkena teguran, bahkan paling parahnya channelnya itu bisa diblokir permanen gitu ya. Nah, itu paling parah, dan pelanggaran yang paling berat itu ketika ada dua ya pelanggaran yang sanksi yang terberat itu menurut saya itu ada dua. Yang pertama itu terkena penghentian channel atau akun, itu sanksi terberat. Yang kedua itu ini ya, traffic tidak valid, itu dinonaktifkan secara permanen, jadi monetisasinya dicabut secara permanen. Itu adalah sanksi terberat kedua gitu ya. Nah, untuk menghindari itu teman-teman, saran saya itu ini ibaratnya itu sanksi dari dua sanksi ini, itu sanksi yang saya sendiri itu tidak tahu cara mengatasinya gitu. Terus terang saya sendiri itu tidak tahu cara mengatasinya ketika terkena
monetisasi dinonaktifkan secara permanen maupun penghentian channel atau akun. Itu saya sendiri tidak tahu cara mengatasinya. Banyak YouTuber yang setelah terkena ini itu ngulangi dari awal lagi itu banyak, tapi nggak tahu itu apakah masih bisa monetisasi atau tidak, itu saya sendiri tidak tahu. Yang bagi teman-teman yang sudah ngalami ini penghentian channel atau akun kemudian berhasil monetisasi, tolong berikan komentar ya, karena saya sendiri itu juga tidak tahu pasti gitu apakah masih bisa atau tidak. Nah, jadi saran saya intinya sebelum teman-teman mengejar ini ya, mengejar syarat agar bisa dapat uang dari YouTube, sebelum mengejar ini, syarat pencapaian ini ya, teman-teman pahami dulu aturan-aturannya. Ini aturan, saya bacakan dari aturan yang pertama ya. Aturan yang pertama itu namanya pedoman komunitas. Teman-teman bisa lihat aturannya di ini ya, support.google.com /YouTube /9288567. Kemudian ini juga ada pedoman komunitas. Aturan yang kedua itu ada, teman-teman bisa lihat di support.google.com /YouTube /2802032 tanda tanya HL sama dengan ID. Nah, kemudian ada hak cipta ya. Aturan tentang hak cipta itu teman-teman bisa lihat di support.google.com /YouTube /2814000 tanda tanya HL sama dengan ID. Kemudian aturan pedoman konten yang cocok untuk pengiklan ini ada di support.google.com /YouTube /6162278 tanda tanya HL sama dengan ID. Kemudian aturan berikutnya ini dinonaktifkan, akun AdSense dinonaktifkan karena traffic tidak valid ya. Nah, itu ada di support.google.com /YouTube /57153 tanda tanya HL sama dengan ID. Nah, traffic tidak valid bagian yang kedua ini ada di support.google.com /YouTube /10285842 tanda tanya HL sama dengan ID. Kemudian aturan yang terakhir ini ada penghentian channel atau akun, teman-teman bisa lihat di support.google.com /YouTube /2802168 tanda tanya HL sama dengan ID. Nah, kalau misalkan teman-teman mematuhi aturan ini tadi ya, itu kemungkinan besar saya jamin 99% ya. Kalau misalkan teman-teman paham 100% dan patuh 100%, saya jamin 99% teman-teman tidak akan terkena pelanggaran ya. Tidak akan terkena masalah pelanggaran. Nah, saya selalu menyarankan gini ya, mencegah itu lebih baik daripada teman-teman terkena pelanggaran. Setelah terkena pelanggaran nanti mengatasinya agak rumit gitu. Cara mengatasinya agak rumit. Tapi kalau teman-teman mencegah dari awal itu nanti tidak akan ada masalah pelanggaran gitu. Paling kalaupun ada masalah itu paling hanya masalah kelak cepat atau lambatnya untuk mencapai itu saja sih. Untuk mencapai ini ya, syarat pencapaian ini ya. Tapi untuk masalah pelanggaran tidak akan ada masalah kalau teman-teman itu sudah memahami aturan-aturan ini tadi. Nah, kalau ini itu persyaratan ini itu tergantung apa namanya ya, kemampuan teman-teman sendiri ya. Untuk mencapai ini itu tergantung kemampuan teman-teman sendiri. Tapi untuk patuh aturan itu sebenarnya itu asalkan paham ini itu mudah itu untuk patuh aturan gitu. Kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Intinya ya, intinya kalau teman-teman sudah punya channel, saran saya tonton, saya rekomendasikan dua video saya ini. Yang pertama ini langkah-langkah ini ya, YouTube Kurotaka, langkah-langkah menjadi YouTuber dari 0 sampai dapat gaji YouTuber. Kemudian video kedua yang saya rekomendasikan itu YouTube Kurotaka, sejarah perjuangan YouTuber sampai dapat gaji pertama. Nah, itu dua video itu yang saya rekomendasikan. Kemudian saran saya, patuhi aturan ya. Pahami, pelajari, kemudian pahami aturan-aturan dan patuhi. Nah, setelah teman-teman sudah paham ini semua, teman-teman akan bisa membedakan video mana yang boleh diupload, video mana yang tidak boleh diupload, seperti itu. Nah, dengan begitu kalau misalkan teman-teman sudah paham dan semua videonya itu pasti aman-aman saja, nanti akan lancar-lancar saja gitu. Dalam peninjauannya itu tidak akan ada masalah, intinya kayak gitu.
Kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.